Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Definisi daripada vektor. Perhatikan ilustrasi berikut. Amir sehari-hari tinggal di kota X. Suatu ketika Amir ditugaskan oleh perusahaan untuk mengunjungi suatu daerah. Tiba-tiba temannya, Umar, mengirimkan SMS. Amir, kamu di mana? Saya tanya ke teman kantormu, katanya sedang tugas luar kota. Amir menjawab, saya sedang berada di suatu tempat yang berjarak 30 km dari kota X. Apakah cukup informasi tersebut untuk mengetahui Amir? Nah, dari ilustrasi tersebut, kita bisa membuat atau menggambarkan kemungkinan posisi daripada Amir. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini adalah kota X, maka kalau Amir mengatakan 30 km daripada X, daripada kota X, dari kota X, maka ada beberapa kemungkinan, ada banyak kemungkinan posisi daripada Amir. Contoh, 30 km daripada X ke arah titik A atau kota A misalkan. Terus, dari kota X ke kota B juga kemungkinannya 30 km. Dan banyak lagi kemungkinan yang lain. Kota C, D, atau E. Ya, ini masih sebagian saja, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa yang bisa menunjukkan posisi daripada Amir. Karena dari kota X ini, ya, kita gambarkan sebagai lingkaran seperti ini, selama masih dalam radius 30 km, ya, bisa saja Amir berada di posisi tersebut. Maka kalau kita kalau Amir cuma mengatakan 30 km daripada kota X, itu belum cukup untuk temannya mengetahui bahwa Amir berada di mana. Maka harus ada yang informasi yang lain, yaitu arahnya kemana. Nah, baru bisa kita ketahui Amir itu berada di mana. Nah, arah yang kita tahu, ya, yang biasa umum kita gunakan ada utara, ya, barat, selatan, timur, seperti itu, ya. Timur laut kah, ya, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kalian berjalan dari arah barat ke timur sejauh 5 km, ya, 5 meter. Kemudian berbalik arah menuju arah barat lagi sejauh 5 meter lagi. Ada dua pertanyaan yang bisa kita tanyakan di sini. Yang pertama adalah jarak tempuhnya. Yang kedua adalah perpindahannya. Ini berbeda. Kalau jarak tempuh, ya, jarak tempuh yang kita tanyakan, maka tadi kita kalian misalkan berjalan dari barat ke timur, ya, kita sudah berjalan sejauh 5 km. Setelah itu dari timur ke barat juga 5 km. Maka kalau ditanyakan jarak tempuhnya, yang kita tempuh adalah 10 meter, gitu, ya. Nah, terus kalau yang ditanyakan adalah perpindahan, itu berbeda, ya. Perpindahannya itu berpengaruh dengan arahnya. Tadi dari barat ke timur itu 5 meter. Terus dari timur ke barat juga 5 meter. Sedangkan arah barat dan arah timur, ingat, itu berlawanan. Maka kalau kita hitung perpindahannya, maka perpindahan kita, ya, yang tadi dari barat ke timur berjalan 5 meter, terus dari timur ke barat berjalan 5 meter lagi, maka perpindahan kita sama dengan 0, karena kita kembali ke posisi semula. Itu perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan. Nah, ini berkaitan dengan vektor, ya, karena vektor itu nanti ada yang disebut dengan panjang vektor,
ada yang disebut dengan nanti arahnya kemana, ya itu mempengaruhi vektor tersebut. Walaupun panjangnya sama tapi arahnya berbeda, itu berbeda vektornya. Oke? Nah, dari dua ilustrasi tersebut bisa kita bisa kita ambil beberapa pelajaran bahwa kasus tersebut dapat menjelaskan konsep daripada vektor. Akan ada dua pertanyaan yang selalu berkaitan dengan besaran vektor, yaitu berapa besarnya dan kemana arahnya. Pasti ini, kalau kita berbicara tentang vektor, pasti ada dua pertanyaan. Berapa besar daripada vektornya dan kemana arah vektornya. Sekali lagi, walaupun besarnya sama tapi arahnya berbeda, itu vektornya berbeda. Jika pertanyaan tersebut dapat kita jawab, maka kita telah memberikan informasi yang lengkap tentang vektor. Seperti halnya tadi, Amir, jika dia mengatakan bahwa jarak saya berada di dari kota X 30 km dari kota X ke arah utara, maka pasti kita sudah bisa menebak, oh, kota yang ditempati Amir sekarang adalah kota A misalkan, ya. Jadi harus ada jaraknya atau besarnya dan harus ada arahnya. Maka vektor bisa didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar dan arah. Ya, besar vektor digambarkan sebagai panjang ruas garis. Suatu vektor dinamai, ya, penamaan daripada vektor dengan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, tanda panah A. Tapi hurufnya adalah A kecil, terus tanda panah B, tanda panah C. Ini bacanya adalah vektor A, vektor B, vektor C. Notasi vektor juga bisa dengan menggunakan huruf kecil cetak tebal. Jadi ada beberapa buku yang menggunakan penulisan daripada vektor itu dengan menggunakan huruf kecil yang tebal, ya. Terus besar atau panjang vektor dinotasikan dengan, ya, mutlak daripada, ya, tanda tanda mutlak seperti ini. Mutlak daripada vektor A itu dibaca panjang vektor A. Ya, secara geometri vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah juga, ya. Misalkan A B, ada tanda panahnya di atas, ya. Oke, sekarang diperhatikan, ya, pada gambar tersebut tampak suatu garis berarah, yaitu A ke B. Misalkan ruas garis AB kita sebut dengan vektor V. Maka vektor V adalah vektor yang pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B. Ya, ingat, dalam vektor itu mempengaruhi yang mana pangkal, yang mana ujung. Ya, karena memang vektor itu adalah ruas garis berarah. Ada arahnya, ada panjangnya, ya. Dalam bentuk matriks, ya. Dalam bentuk matriks, vektor V dapat dituliskan dengan, ya, vektor V sama dengan ruas garis berarah AB sama dengan komponen X, komponen Y. Jadi ditulis seperti matriks seperti ini. Jadi matriks itu bentuknya kolom seperti ini, terus komponen-komponennya di dalam berderet seperti ini, ya. Oke, ini jadi komponen X, komponen Y. Nah, untuk vektor V sama dengan ruas garis AB sama dengan komponen X, komponen B, matriks komponen X, komponen B ini, untuk komponen X-nya, ya, jadi nilai daripada komponen X-nya nanti, jika arahnya ke kanan, maka tandanya positif. Arah ke kanan, tanda positif. Sedangkan jika arahnya ke kiri, maka tandanya negatif. Nah, untuk komponen Y, jika arahnya ke atas,
Ya, perhatikan ke atas maka nilainya positif, sedangkan arahnya ke bawah bertanda negatif. Oke. Nah, supaya lebih mengerti, kita coba ke contohnya. Misalkan yang tadi ruas garis berarah AB. AB seperti ini, di sini ada titik C dan titik D. Nah, misalkan ruas garis berarah AB di atas dapat kita tentukan dengan dua cara. Ada dua cara untuk menentukan matriksnya atau vektornya. Nah, yang pertama melalui titik C. Nah, melalui titik C, maka yang kita perhatikan yang pertama adalah panjang A ke C. Jadi panjang A ke C, ya. Jadi yang pertama kita melalui titik C, maka panjang A ke C tadi, kalau arahnya ke kanan seperti ini, maka ya tandanya positif. Maka di sini 5. Dari mana 5? 5 satuan itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan. Nah, karena arahnya ke kanan, maka komponen X tersebut adalah positif. Adapun C ke B. Jadi C ke B, perhatikan C ke B adalah 1, 2, 3. 3 satuan dengan arah kemana? Arahnya ke atas. Jadi kalau arahnya ke atas juga positif. Maka komponen Y-nya juga positif. Apabila dituliskan dalam matriks, maka bentuknya seperti ini, yaitu matriks P sama dengan ruas garis AB sama dengan 5, 3. Nah, inilah penulisan daripada matriks seperti ini. Yang berikutnya, cara yang kedua adalah kita melalui titik D. Kalau titik D, yang pertama yang kita lakukan adalah panjang A ke D. Jadi A ke D kita hitung seperti tadi, 1, 2, 3. Ini 3 satuan dengan arah ke atas. Jadinya kalau arah ke atas maka positif, komponen Y-nya positif. Adapun D ke B. D ke B itu 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 dengan arah ke kanan, berarti merupakan komponen X dengan tanda positif. Apabila dituliskan dengan bentuk matriks maka sama dengan yang tadi, yaitu 5. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan nilai pada matriks atau bentuk vektor pada vektor dalam bentuk matriksnya. Oke, untuk materi pertama ini cukup di situ dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti tentang definisi daripada vektor, sehingga untuk materi-materi selanjutnya tidak ada pertanyaan lagi atau sudah dimengerti bentuk vektor itu seperti apa. Intinya vektor itu mempunyai panjang dan juga mempunyai arah. Kalau ada panjangnya tapi tidak mempunyai arah, itu cuma garis saja. Nah, jadi harus ada arahnya juga. Oke, kita cukupkan untuk materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.